Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawat wa salam mari sama-sama kita sajikan pangkuan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati bapak-bapak yang telah berhadir di ruang mediasi yang kita cintai ini. Perkenalkan, nama saya Safrijal selaku pihak mediasi terkait dalam hal laporan yang sudah diberikan kepada kami dari Bapak penggugat tentang pelepasan mobil rental terhadap tergugat. Dalam hal ini Bapak penggugat bisa menjelaskan bagaimana kronologi pastinya waktu transaksi mobil rental ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Mediasi, seminggu yang lalu Pak Haris sebagai masyarakat datang kepada saya ingin membeli mobil rental. Kan kebetulan saya memiliki usaha rental mobil. Ya. Di awal kejadian Bapak Haris ini dia ingin meminjam mobil selama 1 minggu. Ya. Biaya rental selama 1 minggu memang sudah diselesaikan, sudah selesaikan. Tapi soalnya ketika waktu yang ditentukan selama 1 minggu itu mobil kami itu tidak dikembalikan, dan mobil kami dikembalikan dalam waktu lewat kepada 1 minggu kemudian. Ya. Ada 2 minggu ini. 2 minggu, ya. 2 minggu. Nah, kami sebagai pengusaha sangat dirugikan. Karena Pak Haris dia tidak mau membayar sisa 1 minggu yang dia pakai. Ya. Dan tidak tahu apa alasannya. Makanya kami ingin di sini melaporkan beliau kepada pihak mediasi agar dapat menyelesaikan masalah ini. Karena kami sangat dirugikan sebagai pengusaha mobil rental. Yang itu dapat saya sampaikan. Baik, pada Bapak penggugat berarti memberikan mobil rental dalam kesepakatan hanya 1 minggu. Tetapi Bapak tergugat tidak mengembalikan mobil ini dengan waktu yang ditetapkan selama 1 minggu tersebut, tapi dikembalikan setelah 2 minggu. Nah, jadi di sini coba kami dengar penjelasan dari Bapak tergugat, kenapa mobil ini bisa dijangka waktu 2 minggu baru dikembalikan. Terima kasih kepada Pak Mediator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan juga dari kesempatan ini juga saya mohon maaf kepada Pak Will. Memang perlu saya jelaskan juga bahwa pada kesepakatannya memang bahwa kami bersepakat pada saat itu saya untuk kendaraan dan saya merental mobilnya Pak Will selama seminggu dalam perjanjian kami. Dan memang dalam seminggu tersebut saya sudah menyelesaikan tuntutan itu sewa menyewanya. Namun pada saat pengembalian pas bertepatan dengan hari Jumat hari itu, saya memang ingin mengembalikan kendaraan pada saat itu di hari Sabtu paginya. Namun karena malam Sabtu tersebut saya kebetulan harus berangkat ke luar daerah, dan memang saya serahkan mobil itu ke anggota saya untuk dikembalikan ke Pak Ulil. Nah, memang kendalanya di situ anggota saya sudah mendatangi showroomnya Pak Ulil. Setelah itu showroomnya Pak Ulil ini menurut laporan dari anggota saya, dan juga saya pikir mobil tersebut sudah dikembalikan. Memang sudah saya manakan untuk dikembalikan. Saya posisi tidak ada di tempat. Nah, setelah saya kembali dari luar kota, ternyata mobil masih di tempat saya. Sehingga kemarin jam 4 sore saya kembalikan mobil ke Pak Ulil. Nah, inilah ternyata Pak Ulil memasukkan dalam hitungan penyewaan. Saya paham memang Pak Ulil di sini dalam konteks bisnis, saya paham. Nah, untuk itu saya juga mohonlah, karena ini di luar daripada tradisi saya, adalah satu
keringanan karena memang Pak Ulil sudah melaporkan persoalan ini ke pihak yang lain. Itu saya juga memohon kepada Pak Mediasi untuk mencoba memberikan pertimbangan lah kepada Pak Ulil untuk membantu saya melakukan sewa menyewa. Itulah persoalannya. Artinya saya juga ingin baik saat itu, cuma ada persoalan lain. Baik, terima kasih Bapak tergugat sudah memberikan klarifikasi juga terhadap kasus ini. Berarti bukan karena memang tidak mengakui bahwa mobil ini 2 minggu, tapi karena mobilnya tidak terpakai. Tidak terpakai. Jadi dalam hal ini juga Bang Ulil sebagai penggugat juga merasa dirugikan karena beliau ini juga mempunyai usaha di situ. Jadi gimana kira-kira keringanan yang bisa diberikan Pak Ulil terhadap Bang Adit? Kalau secara pribadi saya lebih ke konteks bisnis. Iya. Jadi selama seminggu dipakai, jadi bayar seminggu. Itu nanti 2 minggu ya, saya mau tetap bayar 2 minggu. Ya. Jadi kewajiban dari Pak Adit dia harus memenuhi kewajibannya. Dan itulah hak saya sebagai pengusaha. Jadi kalau seperti itu berarti pihak penggugat juga tidak mau dirugikan dan tergugat juga minta keringanan. Jadi dalam hal ini kita ambil kesimpulan bagaimana kalau kita buat kesimpulan di sini pihak Bapak sebagai penggugat harus membayar selama 1 minggu. Dan juga pihak Bapak sebagai tergugat minta keringanan. Dalam hal ini coba kita simpulkan bagaimana solusi terbaik. Kira-kira pihak Bapak juga tidak dirugikan sama sekali, juga Bapak dapat keringanan. Itulah Pak, saya juga kan pada persoalan ini niat baik tadi, ini kan di luar daripada sepengetahuan saya. Karena memang menurut laporan dari anggota saya mobil itu sudah dikembalikan. Ya, ternyata suruh Bapak ini 2 kali anggota saya ke sana tutup. Sehingga anggota saya kembalikan lagi mobil ke tempat semula dan memang tidak melaporkan. Dalam pikiran saya mobil sudah kembali. Saya kira memang bahwa ini satu kesalahan, mungkin saya juga tidak meng-cross check kebenarannya apakah mobil terbeli atau tidak. Ya disinilah Pak, saya butuh pertimbangan lah dari Bapak yang boleh lah. Mudah-mudahan ini jangan dipersoalkan jauh ke ranah hukum lah Pak. Ini perlu kita selesaikan. Dan juga saya mohon keringanan lah Pak, membantu saya. Artinya mobil juga memang tidak saya pakai. Saya kira memang bahwa ini Bapak bisnis, memang kalau seminggu tetap seminggu, tapi ya adalah satu keringanan aja Pak dari Bapak. Baik, dalam hal ini kami sebagai pihak mediasi sebagai penengah dan kita di sini sama-sama mencari solusi. Bagaimana kalau misalnya ini kan pihak Bapak juga harus mendapat keringanan, pihak Bapak juga tidak mau dirugikan, kan begitu. Jadi dalam hal ini kami dari pihak mediasi mengambil kesimpulan bagaimana kalau dibayar hanya 4 hari, yang 1 minggu ini. 1 minggu kan sudah dilunaskan, 1 minggu yang belum dibayarkan. Bagaimana kalau pihak Bapak tergugat ini hanya membayar selama 4 hari? Apakah Bapak bersedia memberikan keringanan ini terhadap Bapak tergugat? Terima kasih. Saya rasa kalau memang yang mediasi memberikan saran bisa ini, kalau memang 4 hari dan kebetulan juga Pak sebagai penyewa juga sudah Kooperatif. kita baik. Kami juga memahami dalam diskusi antara kami, antara anggota beliau itu, saya rasa kalau 4 hari itu tidak terbaik. Bagaimana Bapak tergugat, apakah bersedia selama 1 minggu Bapak pakai mobil ini, Bapak membayar 4 hari demi mengantisipasi kerugian besar yang dialami oleh Bapak tergugat? Ya, terima kasih Pak. Ya, sebenarnya saya bukan 4 hari itu saya minta, kalau bisa pun 3 hari. Sampai dia sudah mediasi 4 hari, ya kita berjalan tengah juga. Walaupun kondisi saya juga kondisi seperti ini ya siaplah
demi kebaikan kami bersama. Baik. Dan dari persoalan lah. Baik, terima kasih Bapak-Bapak penggugat dan Bapak-Bapak tergugat. Dalam hal ini berarti kesimpulan dari perkara ini yaitu Bapak bersedia membayar 4 hari dari seminggu yang Bapak pakai mobil Bapak tergugat. Jadi di sini kita tuangkan dalam surat perjanjian. Bapak-bapak bersedia ya. Ya. Kesimpulan daripada mediasi ini berarti Bapak tergugat, Bapak penggugat sudah memberikan keringanan kepada Bapak tergugat yaitu membayar 4 hari mobil yang dipakai oleh Bapak ini selama 1 minggu. Baik, di sini berarti kesimpulan kita tuangkan di dalam surat perjanjian Bapak bersedia membayar 4 hari dari 1 minggu dan Bapak juga menerimanya. Jadi kesimpulan ini semoga bisa jadi jalan tengah dan kesepakatan perdamaian. Semoga jangan ada lagi kekeliruan di kemudian hari dan cukup kasus ini sampai di mediasi ini saja. Jadi kesimpulan pada ini coba Bapak bisa berdamai dan salaman. Oke, terima kasih banyak Pak Fadil. Mudah-mudahan Ya. ini tidak jadi persoalan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi kesimpulannya yaitu pihak ini telah berdamai dan bersedia membayar kerugian Bapak penggugat selama 4 hari dari 1 minggu dan Bapak penggugat juga tidak berkeberatan memberikan keringanan kepada Bapak tergugat dan sudah selesai. Jadi kesimpulannya sudah berdamai. Jadi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.